Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan BR Channel dalam info berbagi ilmu kepada Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menyajikan tentang bagaimana cara mengajukan PAK konversi 2023. Jangan lupa, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info terbaru channel saya. Bapak dan Ibu guru sekalian, pada beberapa waktu yang lalu, tanggal 24 Maret 2024, saya telah mengupload bagaimana cara memasukkan part integrasi 2022 ke e-Kinerja BKN. Jika Bapak Ibu guru sekalian ingin mengetahui tentang video saya tentang bagaimana cara mengajukan PAK integrasi 2022 seperti yang saya sampaikan ini, silakan lihat di video saya di link di deskripsi. Dan pada paparannya, pada video itu, di akhir paparannya saya sudah sampai pada draft pengajuan PAK integrasi. Seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Akan tetapi kemarin saya masih sampai di sini, ini tulisannya masih draft berwarna biru. Tadi malam Bapak dan Ibu sekalian, saya mencoba membuka aksi ini, kemudian saya ajukan tadi malam, ternyata pada hari ini sudah berhasil berubah warnanya dari warna kuning pengajuan, sekarang sudah berubah menjadi persetujuan. Kemudian selanjutnya, setelah persetujuan, saya mengklik sinkron AK CISN. Jadi angka kredit ini kita sinkronkan ke AK CISN. Klik AK CISN. Nah, setelah saya klik sinkron AK CISN, maka muncul bacaan berhasil sinkronisasi CISN 25 Maret 2024 ini. Sekarang memang tanggal 25 Maret 2024. Jadi hari ini saya memulai tutorial kembali. Kemudian di tutorial kali ini, pada saat pengajuan PAK integrasi saya sudah hijau, kemudian saya klik sinkron AK CISN. Dan sekalian saya sinkron juga jabatan CISN ini, biar ini sempurna. Kemudian langkah pertama di video ini kan akhir kemarin ketika saya mengajukan PAK integrasi. Sekarang saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengajukan PAK konversi dari angka kredit ke angka kredit konversi tahun pengajuan PAK 2023. Pertama, syaratnya tentu saja Bapak dan Ibu guru sekalian, ini sudah kita buat dan statusnya sudah persetujuan. Baru kita akan bisa membuat PAK konversi 2023. Langkah kedua adalah membuat PAK konversi tahun 2023 dengan cara masuk ke menu SKP. Ini kita menuju ke menu SKP. Setelah itu masuk pada menu penilaian di bawah ini. Kita klik saja. Ketika masuk di sini, kita scroll ke bawah. Kita lihat pada periode finalnya. Ini 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Jadi ini batas akhirnya adalah 31 Maret 2024. Sebentar lagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kirim ke CISN. Berarti data SKP saya tahun 2023
Saya klik, sudah saya kirim. Ini dana penilaian terakhir sudah terupdate ke CISN. Sudah dikirim ke ASN supaya terbaca pada menu angka kredit di CISN. Ini sudah ada muncul bacaan data penilaian terakhir sudah terupdate ke CISN. Klik OK. Kemudian langkah selanjutnya Bapak dan Ibu guru sekalian, jika sudah dikirim ke CISN, masuk lagi ke menu angka kredit tadi. Ya, kita klik, kita menuju ke pak integrasi kembali. Kemudian kita menuju pada tombol tambah untuk menambah pak tahun 2023. Klik tambah. Nah, kita akan dituntun untuk membuat pak. Jadi tahunnya pilih tahun 2023 Bapak Ibu. Kemudian SKP ini kita pilih adalah 1 Januari sampai 31 Desember Bapak Ibu, ingin masuk semua. Kemudian periodenya adalah final Bapak Ibu. Ya, periode final. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke pengajuan angka kredit. Nah, ini Bapak Ibu guru sekalian, di sini sudah kita lihat ada muncul perhitungan otomatis, sudah dihitungkan. Ini sudah masuk pak 2022 yang sudah kita masukkan pada integrasi Bapak Ibu. Ini alasannya mengapa untuk mengajukan pak 2023 kita wajib memasukkan pak 2022 dulu, kemudian 2023. Perhatikan Bapak dan Ibu guru sekalian, jangan sampai keliru. Mungkin ada yang mengerjakan pengajuan pak konvensi ini dimulai dari 2023, kemudian 2022, itu keliru Bapak Ibu, karena nanti paknya tidak akan ditambah nilainya. Akan rugi Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang sudah terlanjur mengajukan pak 2023 dulu, kemudian 2022, Bapak dan Ibu guru tinggal menghapus kembali, kemudian diulang lagi langkahnya dari awal, begitu Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi bagi yang sudah benar, memasukkan dulu pak integrasi 2022, kemudian sekarang ini kita akan mengajukan pak 2023 Bapak Ibu. Nah, kita lihat untuk SKP yang saya buat ini tertulis mendapat predikat baik, kemudian persentase predikat kinerjanya adalah 100%, kemudian koefisien angka kredit tahunannya adalah 37,5. Koefisien angka kredit tahunan untuk saya kan golongan 4B. Jadi untuk koefisien golongan 4B itu adalah 37,5. Jadi sudah sesuai dengan aturan dan petunjuk. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk penghitungan angka kredit yang diperoleh periode ini adalah menurut petunjuk ini berlaku rumus jumlah bulan penilaian. Jadi ada 12 bulan Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian persentase predikat kinerja ini ada 100 kali 12 ya, 100 kali 12. Kemudian koefisiennya untuk golongan 4 37,5. Jadi nilai keseluruhan menjadi 37,500. Angka kredit perolehan untuk kenaikan pangkat yang saya dapatkan adalah 86,509. Bapak dan Ibu, ini adalah hasil penjumlahan dari pak tahun 2022 dijumlahkan dengan pak 2023. Kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat adalah 150. Jadi saya masih belum bisa diajukan untuk
kenaikan pangkat. Masih belum mencapai 150 Bapak Ibu. Angka kredit perolehan untuk kenaikan pangkat saya 86,509, sedangkan kebutuhan saya untuk naik pangkat adalah 150. Itu artinya Bapak dan Ibu guru sekalian, saya diperkirakan untuk naik pangkat berikutnya dari 4B ke 4C butuh 2 tahun kurang ya Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi angka 150 ini dari 86,509. Ya, angka kredit perolehan untuk kenaikan jabatan masih 236,509.000 ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan angka kredit untuk kenaikan jabatan adalah 450. Jadi masih perlu uji kompetensi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ini sudah kita bahas. Nah, kita menuju kepada nomor SK penetapan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk SK penetapan ini biarkan kosong saja. Nanti akan muncul sendiri ketika konversi 2023 sudah jadi dan kita ajukan. Ketika sudah mendapat persetujuan, maka nomor pak konversi 2023 akan muncul sendiri. Kemudian kita pending dulu yang nomor SK penetapan. Kita menuju pada tempat dan lokasi. Saya berada di Kabupaten Pamekasan, maka saya ketikkan Pamekasan. Kemudian untuk tanggal SK ini bebas Bapak Ibu, ditulis kapan saja, nanti akan berubah sendiri. Dan untuk tanggal ini Bapak Ibu, saya ubah saja 31 saja ya. 31 Desember. Tanggal 31 Desember tahun 2024. Tetapi nanti Bapak Ibu akan otomatis berubah sesuai dengan kapan SK 2023 itu disahkan. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Untuk peruntukan pengajuan angka kredit ada informasi nih Bapak Ibu, bahwa jika pengajuan tidak dilakukan di akhir tahun, andai kata kita tadi ini angkanya belum sampai 2 tahun, saya kan tidak sampai 2 tahun, 2 tahun kurang. Kemudian saya mengajukan, maka nanti ini saya cawang untuk kenaikan pangkat. Nah, sekarang saya belum nyampai waktunya, masih kurang 2 tahun, sekitar 2 tahun kurang sedikit. Jadi ini tidak perlu saya cawang. Juga untuk kenaikan jabatan juga belum waktunya saya, karena nilai di sini masih kurang. Ini harusnya 450, ini 236. Ini harusnya 150, kemudian angka kreditnya untuk kenaikan pangkat saya masih mencapai 85,509. Jadi untuk kenaikan pangkat saya belum, untuk kenaikan jabatan saya belum. Jadi saya tidak memberikan centang pada kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, karena memang saya belum saatnya untuk naik pangkat dan naik jabatan. Setelah itu Bapak Ibu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, Bapak Ibu guru, maka kita akan ke draft seperti ini. Jadi masih draft seperti kemarin, saya di sini masih draft. Kemudian saya buka aksi, ajukan pak, maka ketika atasan saya menyetujui, maka akan berubah menjadi hijau seperti ini. Ini masih draft, berarti masih tersimpan, belum saya ajukan, Bapak Ibu. Nah, ketika kita melihat, ini yang atas adalah pak integrasi kita tahun 2022, yang bawah ini adalah pak konversi. Ini bedanya, ini pak integrasi, ini pak konversi. Ini tahun 2022, ini tahun 2023 Bapak Ibu. Yang sekarang ini adalah perubahan dari pak integrasi menuju pak
konversi. Konversi dari apa Bapak Ibu? Jadi keterangan tadi baik dan sebagainya dari pak integrasi dari 2022, kemudian sekarang sudah dikonversi dari perolehan awal 199,009. Sekarang saya sudah bertambah karena sini sudah dijumlah dengan pak integrasi tahun 2022. Jadi andaikan Bapak dan Ibu sekalian tidak memasukkan pak integrasi duluan, rugi karena di sini tidak akan bertambah paknya, karena dengan memasukkan yang perolehan tahun 2022 yang jumlahnya 199,009 finalnya nilai angka kreditnya sekarang menjadi 375, sudah bertambah Bapak Ibu. Kemudian perolehannya, kemudian yang baru juga bertambah dari 199,009 sekarang menjadi 236,509. Nah, untuk nomor SK Bapak Ibu sekalian nanti akan muncul sendiri ketika draft ini, ketika pak konversi 2023 ini sudah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena saya sebagai kepala sekolah dengan pangkat 4B, nanti SK ini akan otomatis muncul setelah pak 2023 saya ini disetujui. Nanti akan saya ajukan dulu, kemudian nanti ini akan berubah menjadi dipersetujuan juga seperti pak integrasi. Kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu, silakan dibuka aksinya, kemudian kita klik buat preview dulu, preview pak Bapak Ibu. Sebetulnya ini tidak wajib Bapak Ibu, diunduh ya silakan, tidak diunduh juga tidak apa-apa. Jadi tidak mempengaruhi nilai Bapak Ibu sekalian. Lalu langkah selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang dilakukan pada aksi di pak integrasi 2022, di pak 2023, di pak konversi ini, maka kita ajukan juga. Klik ajukan, pengajuan pak, apakah Anda yakin dengan mengajukan pak ini? Ada keterangan Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai pak selesai ditinjau oleh pejabat penilai kinerja. Saya klik oke saja. Oke, ini sudah dari draft berubah menjadi pengajuan. Ini saya tunggu persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk pengajuan ini kan kita sebagai guru ada bawahan dan ada kepala sekolah. Untuk guru, maka dalam pengajuan ini yang berhak melakukan persetujuan adalah kepala sekolahnya. Ketika Bapak Ibu sekalian mengajukan dari awal proses integrasi seperti yang saya tunjukkan dari awal sampai ke terakhir pak konversi 2022, 2023 ini persetujuan adalah dilakukan oleh kepala sekolah. Kalau saya selaku kepala sekolah, maka persetujuan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau di bawah pak konversi 2023 tidak ada bedanya bagi guru, untuk pengajuan disetujui kepala sekolah. Tetapi bagi kepala sekolah, pengajuan ini diajukan oleh kepala sekolah, kemudian ketika kepala sekolah ketika kepala dinas sudah menyetujui, maka kepala dinas akan mengklik disetujui atau persetujuan seperti di atas ini, maka bacaan pengajuan ini yang berwarna kuning akan juga berubah menjadi hijau seperti di atas dan akan berubah menjadi persetujuan. Ya, demikianlah Bapak Ibu sekalian proses tutorial saya tentang bagaimana cara mengajukan pak konversi 2023 dari pak integrasi kita 2022, kemudian menuju ke pengajuan pak konversi 2023. Dari awal, ini adalah sesi yang kedua.
di mana sesi yang pertama sudah saya paparkan juga bagaimana cara pengajuan yang pertama ini sampai ke aksi ini diintegrasi. Kemudian yang kedua sengaja saya membahas tentang bagaimana cara membuat pak konversi 2023 sampai pada akhir final tutorial ini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, tutorial saya mudah-mudahan bermanfaat dan perlu dilihat bahwa tadi ada akhir batas waktu untuk pengajuan pak konversi 2023. Jadi perlu diperhatikan untuk Bapak dan Ibu guru sekalian, untuk Bapak Ibu guru atau kepala sekolah ada deadline-nya Bapak Ibu. Jadi sudah saya lupa tadi menyampaikan bahwa ini sebetulnya ada masa deadline-nya. Jadi dilihat dulu ketika proses pembuatan ini, dilihat dulu kapan tanggal periode akhir, sehingga Bapak dan Ibu guru sekalian, terutama kepala sekolah, bisa memberitahukan kepada bawahannya untuk tidak sampai pengajuannya akhir dari periode penilaian yang sudah ditentukan. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga tutorial ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, sekali lagi saya mengharapkan subscribe-nya, kemudian klik lonceng notifikasinya sehingga apabila saya upload video-video saya yang terbaru akan dapat diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian sebagai bentuk notifikasi sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menonton dan menikmati tutorial saya selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.